itu benar-benar long term. Nah, kalau short termnya apa ya? Trading lah. Nah, trading inilah yang kita harus kalau kita pakai aplikasi dan sebagainya, kita harus ngerti analisa. Royal Q Champion, professional team for a money. Halo, Hai. Ari. Saya jadi host lagi ya. 2 kali lagi lu jadi host loh. Mantap. Iya, gimana? Seneng saya jadi host. Senang jadi host ya? Karena banyak yang mau tanya saya. Oke. Jadi lu nggak mikir jawabannya loh. Iya. Saya pikir apa Oke. yang saya mau tanyain aja. Oke. Ayo. Mau nanya apa? Mau bahas spot market nih bro. Kenapa sih oke. kita kripto Mm-mm. harus di spot market? Kan future juga ada nih. Betul. Karena kan banyak yang nanya nih, apa sih bedanya spot dan future gitu loh? Maksudnya dalam segi make money-nya mungkin, atau mungkin marketnya mungkin, gimana tuh? Ya. Oke, baik. Jadi kita bicara tentang, berarti kita bicara trading nih bro. Oke. Ya kan, trading kan. Nah, trading itu memang kalau karena kita pakai Binance, jadi kita ngomong Binance ya. Kita nggak ngomong yang lain ya. Trading itu memang ada 2 ya. Yang gua tahu lah ya. Kalau yang gua tahu tuh ya, gua nggak tahu ya sudahlah, kita nggak bahas ya. Yang pertama spot, yang kedua future. Ya, apa sih beda 2 ini? Kalau future, marketnya itu ketika kita main, terus koinnya turun melewati ketahanan dana kita, itu bisa hilang dana kita. Uangnya hilang, koinnya juga nggak ada. Jadi benar-benar loss benar-benar. Kita nggak pegang barang, kita nggak pegang uang. Begitu turun melewati batas, udah hilang uangnya. Nah, kalau spot beda. Kalau spot itu kayak dagang. Kalau spot itu anggap dia turun pun, begitu nyampe, anggaplah nih nyampe 0 lah, tapi kayak nggak mungkin juga. Cuma nggak apa-apa, anggap kita bilang nyampe 0 deh. Kalau dia nyampe 0, ya kita pegang barangnya. Makanya waktu kita cek di wallet kita, ya kita bisa lihat jumlah koin yang kita beli. Seharga uang yang kita keluarin, itu berapa banyak jumlah koinnya. Jadi barang itulah yang kita stok. Dan itu yang kita sebut dengan bahasa floating. Oh, Ya. jadi kita beli di harga berapa nih? Pada saat itu kita dapatnya barangnya ini berapa? Betul, Ya kan? betul. Walaupun marketnya sampai 0, itu kan barang tetap ada. Tetap ada. Bener itu ya, aja itu spot bedanya. market gitu ya. Itu Tapi spot kalau di future ini hilang, bener-bener hilang nih gini nih. Oh iya. Barang nggak dapet, wah nggak ada. Bener. Future seperti itu. Oke. Ah. Kalau spot berarti tinggal nunggu momentum nih nih barang bernilai lagi aja nih. Jadi Ya, tapi gini, kalau trading di spot itu harus pakai, pertama harus analisa dulu. Yang kedua itu harus pakai strategik. Ya. Oke, apa Jadi nggak bisa main langsung, beli tas, diamin. Nggak bisa begitu bro. Kalau kita lakuin begitu, artinya kita melakukan trading tanpa analisa. Kita juga melakukan trading tanpa money management. Gitu. Kalau orang lakukan begitu, percayalah, dia akan kena floating. Kecuali dia, itu kan bahasanya gini, itu kan kayak lu judi. Lu masuk, pas dia naik, hoki lu dapat duit. Kalau turun, ya udah lu floating. Begitu. Tapi dia nggak analisa. Itu jatuhnya lebih ke gambling. Ya, gambling. Ya, dia trading gambling kita bilang. Tradingnya bukan analisa. Nah, gimana cara trading analisa? Ya, lu sekali lagi harus belajar dong. Lu kalau nggak ngerti gimana cara menganalisa? Kalau ngerti, lu bisa analisa. Dari analisa, lu bisa menentukan kira-kira dia akan uptrend atau downtrend. Kita bisa lihat indikator. Kan ada beberapa indikator. Moving average, ya kan? Moving average convergence, Bollinger, volume, ya kan? Terus ada lagi, apa lagi? Banyak lah. Banyak. KDJ ada, ya kan? RSI ada. Terus apa lagi? Ya banyak lah pokoknya. Lu pakai indikator itu. Nah, indikatornya mana yang cocok lo itu terserah ke orang-orang. Yang penting ketika dia ngerti indikatornya, ya udah pakai yang mana silakan. Itu bisa jadi penentu. Ya gitu. Saya aja suka pakai Bollinger Band sama suka pakai yang Moving Average Divergence. Ya MACD lah kata orang ya. 2 indikator itu yang gue pakai ketika menganalisa tren dari sebuah koin. Nah gitu. Dari situ gue bisa menentukan, wah dia nih cenderung uptrend, cenderung downtrend, atau lagi mau rebound, atau sideways. Nah gue lihat dari sana kan, dari situ ya bisa kita tentukan dan kita bisa ambil tindakan. Apakah langsung 100% benar? Enggak lah. Kalau bisa 100% benar, gue udah kaya raya bro. Kan gitu, namanya juga kita analisa. Ini indikator doang. Kayak gitu. Nah indikator itu kita analisa dari sana. Tapi cari uang di kripto itu tidak harus selalu trading sebenarnya. Ya, gimana? Ada staking, mining, trading yang masuk, terakhir investing. Oke. Ada 4 jenis gitu loh.
Ya, kalau kita pakai aplikasi buat buat trading, yaitu untuk trading. Ini semua di spot market nih yang Ya, tempatnya? ya. Oke. Ya, sorry, bukan semua spot market, tidak. Ya, kalau kita bicara mining itu bukan bagian trading, bukan staking, bukan investing. Mining itu kita kerja dibayar pakai uang kripto. Oh iya. Nah, itu begitulah Oke. kurang lebih ya. Gua nggak jelasin detail deh soal mining dah. Nanti di kelas kita ngajarin lah. Siap. Ya. Terus yang kedua adalah staking. Staking itu mirip kayak deposito. Konsepnya adalah kita menyimpan aset digital kita, nanti dikasih bunga. Bunganya Koin. koin lagi ya? Iya, koin lagi. Koin yang sama dengan yang kita simpan. Kalau saya simpan Bitcoin, ya bunganya Bitcoin gitu, bro. Oke. Kalau gua simpan Ethereum, ya bunganya Ethereum. Oke. Ya, kok kecuali nggak tahu dah ya. Ini kan plafonnya kan bukan punya gue yang punya. Ini kan Binance yang punya. Kalau dia mau kasih koin yang lain, ya I don't know juga lah. Mantep ya, berarti kalau misalnya kita simpan contoh Ethereum. Berarti kalau staking 1 bulan lagi harga Ethereum naik, Dia bunganya nggak ada kan istilah, Ethereum. dia nggak bahas soal naik turunnya, bro. Enggak. Itu lebih ke deposito. Iya. Ya, kita dapat bunga sekian waktu, sekian persen, udah. Tapi Seperti itu dalam aja. Ethereum dong. Dalam Ethereum. Nah, kalau maksud Ethereum inilah yang mungkin saja ya. Ini kan kayak bank nih, kita taruh uang di bank. Bank itu kasih ke kita apa? Bunga. Nah, uang kita diapain sama bank? Ditradingkan, bro. Oh, oke. Iya, dikasih ke pinjaman ke orang, dikasih untuk misalkan pembiayaan apa. Nanti dari situ kan isinya dikreditkan. Uang kita itu dipakai sama bank, dikreditkan ke orang lain lagi. Kan gitu. Nah, bank dapat untung dari mana? Dia bunga juga. Iya. Tapi bunganya lebih gede yang kredit lah. Dibandingin kita yang taruh uang di situ. Coba kita taruh uang disimpan di bank, kita dapat bunga berapa persen? Paling gede nih ya. 5 sampai 6 lah Per apa itu? per tahun. Coba kalau kita pinjam duit sama banknya. Ya. Bunga kita berapa? Bisa 10. Kalau yang simpan itu nggak segede itu, bro. Setahu gua lebih kecil lagi. Setahu gua lebih kecil lagi. Per bulan sih. Iya. Per tahun lah ya, nggak mungkin Per tahun ya, bulan. per tahun. Ya. Kalau yang kita simpan di uang di bank, aduh itu kecil banget. Mungkin 1% pun kagak nyampe, bro, per tahun. Mungkin saja, gua nggak tahu lah ya. 2%, 3% per tahun mungkin. Jadi kecil banget. Lu punya 1 M. Setahun lu cuma anggap 2% lah ya. Setahun lu cuma dapat 2 juta dari 20 juta. Oh, yakin lo? Udah 20 tahu. juta kan se-M 2%. Se-M berarti 0,2 lah. Ya. Nah, anggap begitu. Nah, maksudnya kayak kecil lah, men, gila. Mending itu uang lu putar tuh yang lain-lain gitu loh, yang mungkin bisa profit lebih besar. Makanya ketika kita ditawarin sebuah peluang usaha dan sebagainya, sering kan orang comparing, ini lebih gede dari bunga bank nggak? Gitu. Orang kan sering compare ke situ. Ya kalau nggak lebih gede dari bunga bank, gua taruh di bank aja aman. Ngapain gua uang gua diputar-putarin? Takutnya gerugi lagi nanti. Nah, tapi kalau kita bilang, Pak, ini sebulan 30%, langsung dia mikir, di bank gua 2%, ini 30%, anjir jauh sekali. Ya udah, gua pakai ini aja gitu. Nah, itu orang berani ambil sebuah resiko jadinya. Kayak gitu. Yang mau high income ya high risk lah. Yang nggak ada sih. Low risk high income. Betul. Nah, jadi kalau kita bicara spot market, oke, tadi di staking ya. Okay. Terus kemudian trading. Trading nanti kita bahas belakangan dan kita bahas yang investing. Investing ini holding, bro. Holding. Ya, holding. Ini di kelas sebenarnya juga ajarin sih sebenarnya. Jadi holding itu kita nyimpan aset kita dalam jangka waktu tertentu sampai asetnya naik tinggi baru kita lepas. Ya. Beli Bitcoin sekarang harga 40.000 nih. Diamin sampai 2 tahun. 2 tahun ternyata naik jadi 80.000, jual. Nah, itu benar-benar long term. Nah, kalau short termnya apa? Ya trading lah. Nah, trading inilah yang kita harus kalau kita pakai aplikasi dan sebagainya, kita harus ngerti analisa. Kayak gitu. Trading ini harus ngerti bagaimana money manajemennya. Kita harus atur bagian itu. Contoh, kalau kita pakai aplikasi, yang kita kan asumsinya orang pakai aplikasi itu kan aplikasi sama dengan robot. Ya. Bahasa mereka begitu, padahal itu dua hal yang berbeda. Robot 100% kerja otomatis. Aplikasi itu tidak 100%. Kenapa? Yang nentuin koin kita. Yang nentuin persentase, martingale, averaging kita. Yang ngatur semuanya kita. First buy juga kita. Semua kita. Robot itu hanya otomatisnya pada saat buy dan sell. Dan ketika harga tinggi, yang stopin dia siapa? Ya kita juga. Iya juga ya. Itu aja. Robot itu cuma mesin. Ya, aplikasi itu cuma mesin. Bukan totally mobilnya otonom. Kalau mobil otonom itu namanya robot. Mobilnya nyetir sendiri, kita tinggal masuk, bilang sama mobilnya, saya mau jalan ke Tamrin. Udah di jalan sendiri, itu namanya robot. Kalau mobil kita sekarang, itu bukan robot.
itu alat bantu. Aplikasi. Kita harus nyalain dulu mesinnya, kita harus gas dulu, kita harus masukin giginya, baru dia jalan. Jadi yang bikin dia jalan siapa? Yang bikin dia jalan kita, tapi yang bikin roda yang berputar apa? Mesinnya. Nah, aplikasi mirip-mirip lah. Yang kita yang atur semuanya. Nanti begitu kita atur, kita tekan start trading, dah mesinnya jalan untuk apa? Untuk buy sell otomatis. Sesuai Gitu. settingan kita. Sesuai tentunya. settingan kita. Jadi kita yang ngatur semuanya, kontrol dari aplikasinya di tangan kita semua. Jadi kalau orang trading menggunakan aplikasi dan tidak mengerti apa-apa, wah itu bahaya. Ini walaupun aplikasinya sama, pasti setiap orang profitnya berbeda ya kok ya. Ya kan sekali lagi, Aplikasi ya. siapa yang dibalik aplikasinya? Siapa yang pegang aplikasinya? Kalau yang pegangnya nggak pintar, akhirnya aplikasinya dirasa dia akan pakai dan ketika floating hasil kecil dan sebagainya, dia akan rasa itu tidak bermanfaat. Aplikasinya salah. Aplikasinya disalahin, padahal dia sendiri tidak mengerti. Oh, benar, Nah, tidak mengerti. yang celakanya adalah yang ngajakin dia untuk beli aplikasi atau sewa aplikasi ini tidak ngajarin juga. Kayak gitu. Ya kasihan dia. Upline mah udah dapat duit. Mungkin aja ditinggal. Begitu ditelepon, "Pak, tolong bantu dong, Pak. Saya lagi sibuk." Lah waktu Bapak daftarin saya, Bapak kejar-kejar saya. Sekarang saya udah daftar, Bapak saya kejar-kejar, Pak. Kayak gitu. Malah Bapak bilang lagi sibuk. Kayak gitu. Ya kan? Atau bahasanya begini, sering kali ya, gue dengar tuh, gue juga cukup kesel sih kadang-kadang. Emang waktu saya hanya untuk kamu doang? Saya kan punya banyak member. Lah, lu waktu mau daftarin saya, lu kejar-kejar saya, men. Waktu gue udah join, lu harusnya kejar-kejar gue, bukan gue yang kejar-kejar lu. Malah ini gue yang harus kejar-kejar lu gitu loh. Kan gue harus belajar. Lu kok nggak ngajarin gue gimana caranya gue pakai? Kayak gitu. Kecuali gue udah pintar ya nggak perlu lu ajarin. Nah, kalau gue udah pintar ya gue ini sendiri, ya kan? Oke, terus sekarang kita masuk ke yang tradingnya deh, ya. Nanti kita terlalu jauh. Malah kita ngobrolin tentang yang MLM-nya. Gue nggak gitu demen. Ya, kita bahas ke tradingnya. Tentang strategic trading, spot market. Spot market itu bicara gini. Ini sama kayak dagang. Sekarang gue mau tanya, bro. Kira-kira lu kalau beli barang, lu pengen beli barang murah atau beli barang mahal? Barang murah lah. Nah, nggak ada bedanya dengan kita trading di spot market. Kita mau beli koin tuh harga murah. Ya kan? Itu yang mau kita beli, harga murah, bukan harga mahal. Jadi kalau di cycle terus-menerus, tanpa tahu itu harga mahal, nanti kita kembalinya ke harga mahal. Yep. Prinsip spot market itu adalah membeli murah, menjual mahal. Kita dapat selisih keuntungan. Itulah profit kita dari trading. Ya kan? Cuman seringkali orang tidak ngerti. Dia pakai robot, dia cycle, turun, martingale dong. Martingale itu kan buy lagi. Ya kan gitu. Buy lagi terus ke bawah, ya kan? Dia kalau leadernya bilang begini, "Gak apa-apa, nanti kan kejemput lagi." Betul, Pak, kejemput lagi. Tapi kejemputnya di harga tinggi belinya. Kenapa nggak kita stop beli dulu, biarin harganya turun ke bawah lagi, baru kita beli di harga bawah. Lagi, bener. Jadi kita memberhentikan ketika dia turun. Gitu. Kita lihat, nah tentunya harus ngerti chart ya sekali lagi ya. Udah belajar dulu, baca ngerti chartnya, baru kita lihat. Waktu kita beli ini, harga turun, stopin dulu, jangan beli lagi. Kenapa? Karena harga masih tinggi kita belinya. Kita tunggu dia turun dulu, downtrend kan. Tunggu dia turun dulu, habis dia turun ke bawah, terus kita lihat nih, wah ini calon rebound, calon naik ke atas. Disitulah kita beli, berarti kita beli koin itu di harga bawah dia. Harga bawah, Ya. naik. Baru ketika dia naik ke atas itu kan terjadi namanya sell. Oke. Naik, sell. Turun dikit dia buy. Naik lagi, sell. Turun dikit dia buy. Naik lagi, sell. Nah, cara gampang kita tahu itu adalah tinggal buka Binance, buka bagian gini. Gua kasih analogi, ini gampang banget harusnya orang ngerti ya cara pakainya ya. Jadi kalau kita misalkan gini, gua mau beli ikan, beli sayur, beli ini, gua harus kemana? Pasar. Pasar bahasa Inggris apa? Market. Jadi kalau kita buka Binance, kita mau beli koin, kita kemana? Ke market. Market. Ya gitu kan? Waktu di market, pilihannya banyak. Ada ikan, ada sayur, ada daging, ada apa. Nah, yang waktu kita ke market, di dunia Bitcoin, ada BTC, ada Ethereum, ada Dogecoin, ada Shiba, ada ini, ada itu. Nah, pertanyaan kita mau beli yang mana? Ya. Waktu kita mau beli koin-koin itu, kita kan lihat dulu trennya kemana. Kita analisa dulu, ya. Waktu kita lihat analisa, wah gila ya. Begitu contoh ya, begitu kita buka Bitcoin aja deh kita bisa. Begitu kita buka Bitcoin,
begitu kita lihat chartnya di Binance ya, kita lihat chartnya, kita bahkan bisa melihat 24 jam terakhir itu harga tertinggi dia berapa, harga terendah dia berapa, sekarang di harga berapa. Itu jadi patokan kita untuk mengambil sebuah tindakan. Kalau harganya mendekati, contoh ya, Bitcoin paling tinggi harganya 67.000 misalkan, 24 jam terakhir ya, atau gini, jangan 67 kan ATH-nya dia, sekarang harganya 60.000. Nah, di Binance bagian atasnya itu kecatat 24 jam 24 jam terakhir itu yang high-nya dia di angka 60.000. Oke. 24 jam yang low-nya dia misalnya di angka 58.000. Nah, sekarang di angka berapa? Sekarang kalau di angka 59.500 berarti itu nyentuh high. Kita beli. Enggak lah. Tunggu dulu, lihat chart dulu, dia nyentuh harga high. Kayak gitu. Kecuali dia akan melebihi harga 60.000, berarti uptrend. Oh, kalau kita bisa baru kita buy. Dia bakal uptrend, ya kita buy gitu ya. Benar dong. Nah, itu kita buy. Sebaliknya juga sama. Sebaliknya, itu kan kalau di uptrend ya, kalau dia misalkan udah mendekati harga tertinggi dia selama 24 jam, terus dia sideways, jangan di buy. Lah itu kan harga tinggi. Spot market beli murah jual mahal, bukan beli mahal jual murah. Terbalik bro, nggak ada orang mau beli. Masa gue beli barang di pabrik harga konsumen, terus gue jual ke konsumen, gue untung apa? Kan gitu. Kita belinya harga pabrik, jual ke harga konsumen, ambil selisihnya. Itu kan trading namanya. Nggak ada bedanya dengan ini. Yang ini sama, kita beli koinnya di harga murah, ya. Terus kita jual harga mahal. Kita lihat 24 jam terakhir itu. Harga tinggi dia berapa, harga rendah dia berapa, terus sekarang di harga berapa. Gampang, itu patokannya cuma itu aja. Harga berapa, terus kita lihat, kalau perlu kita ambil satu, nah aku ajarin nih, ya. Misal contoh ya, 60.000 tertinggi, 58.000 terendah. Oke. Oke, 24 jam ya kita bilang ya. Middle-nya berapa? 59. 59. Nah, sekarang, harga sekarang itu ada di angka berapa? 59 ke atas atau 59 ke bawah? Kalau 59 ke bawah, berarti dia ada di area bawah, area middle low. Nah, ini ada area yang kita bisa buy. Kalau bisa, di area yang paling low sekalian kita buy. Bagus dong. Ya, berarti beli di harga murah dong. Benar kan? Iya. Nah, di situ kita beli, baru nanti kalau dia naik ke atas, kita akan dapat duit dari sana. Tapi ingat ya, bukan itu doang jadi patokan. Itu tidak bisa jadi patokan. Bisa jadi downtrend. Nanti dia akan membuat 24 jam terakhir harga low terbaru. Nah, ini harus lihat chart. Ya gitu. Jadi nggak bisa itu satu itu jadi patokan. Indikator itu tidak ada yang satu. Indikator itu banyak. Kita bisa pakai yang mana aja. Bahkan kita bisa gabungkan beberapa. Belum berita lagi ya. Ya, belum berita lagi. Ya kan? Jadi tidak ada di dunia yang kita bilang, wah, gue pakai satu ini aja cukup. Nggak bisa. Ya, kalau Anda udah super jago dan sebagainya, ya oke lah Anda bahasa begitu ya. Tapi kalau misalkan tradernya itu orang yang belajar trading itu masih pemula, masih baru berapa lama, ya beberapa indikator itu akan sangat membantu. Jadi ada acuan untuk mengambil keputusan lagi. Ya benar dong. Baru kita mengambil keputusan, itu kan harusnya begitu. Kalau keputusan ngikutin orang gimana nih bro? Contoh, kan agak pikir. Banyak yang ngasih signal ya. Kalau keputusan ngikutin orang itu disebut dengan kita ngikutin signal orang, ya. Salah nggak? Enggak. Ya, nggak ada yang salah dengan kita menggunakan signalnya orang. Tapi ingat ya, ketika orang kasih signal, dia udah ambil tindakan duluan. Iya, Signal benar. itu tidak pernah, misalnya gini, gue kasih lu signal nih, pasti gue udah ambil tindakan dulu bro. Berarti ke lu itu ada delay. Bener. Pasti ada delay. Nah waktu delay itu, kalau hitungan cuma detikan doang, ya nggak ngaruh lah. Tapi kalau hitungannya sudah, misalnya contoh kita kalau ketemu kan langsung nih, cepat. Kalau nggak ketemu pasti gue lewat grup atau lewat WhatsApp atau lewat, ya pokoknya lewat komunikasi lah. Gue chat kan, task gitu kan. Nah, lu lihatnya kapan? Iya. Lu lihatnya setengah jam lagi. Iya. Beda bro. Iya. Kayak gitu. Udah keburu di atas dia. Udah keburu di atas, udah berubah haruan gitu loh, ya kan? Udah kan, soalnya market kripto ini market yang fluktuatif, ya. Tiba-tiba lagi terus hanya hitungan menit bisa down-nya parah banget gitu. Down-nya lumayan parah. Sama baliknya juga begitu, tas gitu. Ya, kecuali dia sideways, oke lah. Nah, kalau kita ngikutin signal orang, kita bisa telat. Nah, daripada lu ngikutin signal orang lain ya, lu ikutin signalnya dia. Kenapa lu nggak belajar?
lu belajar, lu ngerti, lu paham, lu nggak terpengaruh dengan kata-kata orang, apapun itulah, ya kan? Kalau kita udah pintar, kan kita nggak terpengaruh sama kata-kata orang itu. Yang signal ke, penawaran bisnis ke, apa ke, justru kita jadi lebih teliti dalam memutuskan, tidak sembarangan main ambil keputusan, ya kan? Dan ketika kesempatan itu datang, ya orang nawarin sesuatu, bla 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 bla, kita juga tidak tutup diri. Karena kita ngerti, dengan ngerti orang nawarin sesuatu kita analisa dulu, cek dulu, bla bla dulu, kan gitu. Ya, kalau misalkan kita udah nggak ngelakuin seperti itu, artinya kita udah, contoh, gue pakai Bollinger aja, gue nggak mau lagi lihat yang lain-lain. Kalau lu udah jago banget, silakan itu lu terapin buat diri sendiri. Tapi lu jangan kasih tahu orang lain untuk pakai cara lu, cara kamu. Orang lain tuh nggak sehebat kamu dalam menganalisa. Mereka butuh 2-3 indikator untuk menganalisa. Lu satu cukup, oke itu versi lu. Tapi kasihan yang lain. Kalau mereka lu ajarin untuk pakai satu indikator, mereka belum paham banget pakai itu. Nah, kan nggak ketemu. Lu begitu lihat indikator lu downtrend. Lu udah tahu ini akan downtrend. Dia lihatnya uptrend. Mungkin gini sih kok. Kita boleh cerita versi kita. Tapi tentunya disclaimer on. Jangan lu harus pakai cara gue nih. Gue kayak gini. Makanya gue bilang kan, lu belajar. Dengan kamu belajar, kamu nggak dengerin kata orang lain. Apapun itu loh ya, bukan cuma sekedar signal ya. Termasuk bisnis, termasuk penawaran-penawaran dan sebagainya. Kalau kita udah pinter, orang nawarin sesuatu, orang kasih tahu signal sesuatu, itu bisa kita analisa. Versi kita, bukan dengar kata dia. Mana ada sih penjual yang bilang produknya jelek? Semua orang nawarin kita tuh pasti bilangnya bagus-bagus. Janji manisnya luar biasa. Kayak gitu. Bahkan berusaha bikin kita brainwash kita ya. Harus tetap satu ini aja. Sepertinya kayaknya nggak ada yang lain lagi gitu loh. Kayak gitu. Istri bolehlah kita satu. Nggak ada masalah. Karena memang udah aturannya begitu. Tapi ada nggak yang istri 2-3? Ada juga bro. Ada juga. Minum air putih. Terus bilang, hanya air putih yang sehat bla bla bla. Kasian banget hidup lu. Itu ada kopi, ada teh lu nggak minum. Ada jus. Ada jus lu nggak makan, nggak minum. Ya kan? Makan lu cuma nasi putih doang. Lah, men itu ada yang namanya kue tiaw, mie goreng. Nah ya kan? Bihun. Lu kalau makan nasi doang lu nggak cicipin yang lain. Iya. Kalau kamu terlalu kacamata kuda dengan yang lu pegang sekarang, lu lupa dengan pemandangan sekitarnya. Nah, orang itu sering diajarin begitu. Fokus itu oke. Tidak ada yang salah, ya. Gue juga saranin kalau trading, lu fokus untuk belajar trading, sehingga lu pintar untuk trading. Tapi kalau lu udah fokus trading, lu jangan kayak orang fanatik hanya trading terus kayaknya trading itu dewa gitu loh. Terus lu lihat bisnis orang yang biasa tuh kayaknya, itu mah udah bisnis receh. Come on lah, nggak boleh begitu. Ya, semua orang setiap bisnis itu punya yang namanya suksesnya. Ada nggak orang yang contoh, lu mau ngomong apa? Coba. Jual tisu. Ada nggak yang orang jual tisu sukses? Ada sih. Ada bro. Ada pabrik. Ada. Sampah yang paling enggak ada nggak orang sukses dari jual sampah? Ada. Ada yang sukses dari kelola sampah bro. Daur ulang plastik aja ada. Benar. Jadi tidak ada bidang yang tidak sukses. Tidak ada. Jadi kalau kita mendewa-dewakan bidang kita, ya mendewa-dewakan satu analisa, itu udah salah. Kayak gitu. Minum air putih sehat nggak? Sehat, semua orang juga tahu. Ya kan? Tapi lu kalau berlebihan, coba apa yang terjadi? Lu ke WC terus. Minum tuh air berlebihan. Sehari kalau bisa habisin 10 botol aqua yang gede-gede aja sekalian. Sehat kan? Sehat. Tapi lu ke WC terus bro. Itu jadinya mengganggu nggak? Mengganggu. Kayak gitu loh. Jadi lu nggak bisa kerjaan yang lain, dikit ke WC, dikit ke WC. Pekerjaan lu keganggu. Itu kalau sesuatu yang berlebihan seperti itu. Ya gitu. Lu cintain orang boleh nggak? Boleh. Tapi lu jangan berlebihan. Dia baru pakai rok dikit pendek, lu udah langsung komen gitu. Itu orang nyaman nggak? Enggak lah. Iya. Dia baru pakai yang ini kancing kebuka dikit satu aja, lu langsung ngomel gitu. Lu over protektif jadinya. Pasangan lu nyaman nggak? Nah, kalau sesuatu yang berlebihan, begitu yang terjadi. Peraturan, harus ndak gitu ya, harus benar-benar strict banget. Pokoknya yang mencuri, apapun curiannya, sama hukumannya 10 tahun. Ada yang curi sandal, ada yang curi uang begitu banyak. Hukumannya sama. Fairness-nya di mana? Nggak ada. Iya. Itu. Jadi nggak boleh
sesuatu itu didewa-dewakan, disamaratakan. Nggak bisa. Ya, versi lu, versi orang lain belum tentu sama. Ya, kemampuan orang tidak akan sama, kayak gitu. Gue pakai indikator Bollinger dan MACD. Gue pakai 2 itu versi gue, ya kan? Kalau orang mau ngikutin, boleh gue ajarin. Tapi gue nggak maksa mereka harus pakai 2 versi itu. Silakan kamu pakai indikator yang mana lagi juga boleh. Itu kan ada banyak indikatornya. Kalau lu lebih nyaman yang moving average atau exponential moving average, silakan lu pakai itu. Yang satu ini, Pak, saya lebih oke lihat yang volume, Pak. Silakan. Kayak gitu. Itu pilihan. Tidak ada larangan. Kayak gitu. Kalau misalkan gue bilang, tapi Bollinger itu yang paling the best, bla bla bla. Itu versi kamu, Bapak. Kayak gitu. Versi kamu. Ya, maksudnya tidak boleh kita samakan versi kita dengan versi banyak orang. Tapi kan yang lain belum tentu, bla bla. Memang yang lain belum tentu. Bisa fail, bisa sukses. Iya, benar. Tidak ada yang abadi. Sampai di titik itu pun Iya. semua juga ada failnya. Ada yang pakai indikator Bollinger sukses, ada yang pakai indikator moving average sukses. Iya, benar. Ya kan? Makanya Ada yang sukses di spot itu market. dipakai di pasaran semua kan Benar. indikatornya, benar ya. Ada yang sukses di spot market, ada yang sukses di future market. Iya, saya. Ada yang sukses di cryptocurrency, ada yang sukses di forex, ada yang sukses di saham. So what? Ya itu. Terus kita bilang, wah cryptocurrency paling oke, paling jago, paling keren. Ayolah. Nggak begitu kita jadi orang. Ya gitu. Mendewakan sesuatu itu tidak terlalu bagus. Apalagi membrainwash orang ya. Seolah-olah dia paling benar dan orang harus ikutin versi dia. Kasian orang lain. Ya gitu. Padahal mungkin saja waktu itu kalau dia trading di future, dia make money. Padahal kayak gitu. Mungkin dia udah belajar ke tempat lain. Dia udah trading, dia udah ngerti. Gara-gara ada orang hasutan ini, oh spot aja misalkan. What happened? Iya. Nah, dia bisa nggak make money loh. Kamu tahu dari mana dia bakal make money atau loss kalau dia nggak coba? Ya kan? Betul, boleh kita warning teman. Main di future, itu beresiko MC loh. Nah, ini mungkin ya lebih memberitahu. Ya, itu nggak apa-apa. Tapi jangan memaksakan yang versi kita itu harus dan wajib. Kalau manusia itu dibikin begitu, tidak ada lagi yang namanya kreativitas, bro. Yes. Kayak gitu. Orang tidak akan coba-coba. Justru dari coba-coba itu lahir yang baru. Begitu. Nah, masuknya lebih ke sana. Ya. Oke. Jadi kalau mau trading, mau ini, boleh pelajari. Dalemin. Itu yang paling benar. Di mana belajarnya, Pak? Ya, Champion Trading Community. Oke. Kita ajarin, Siap. ya kan? Tapi gini, di Champion Trading Community kita hanya mengajarin yang spot market. Kita nggak ngajarin yang future. Karena kita tidak fokus di future gitu. Jadi kita ngajarin hanya di spot market. Dari spot market ini kita ajarin bagaimana lihat candlestick-nya, terus pakai pattern-nya, cek pattern-nya, kemudian pakai indikatornya, ya kan? Terus analisa fundamental, pergerakan market, teknikal yang tadi lah. Kita ajarin semuanya. Ini kemarin Kayak saya gitu. sudah lihat PowerPoint-nya dari Kohari, mantap lah. Ya, Untuk tapi itu kan lebih ke APK. pembelajarannya ya. Itu lebih ke APK. Sebenarnya ada yang lebih detail lagi. Oh, Itu benar-benar pelajaran tentang trading. Oh iya ya, yang ini ya ada modulnya kita ya. Ada modulnya, Wah. ada bukunya. Jadi orang belajar itu benar-benar belajar. Sampai kalau lupa bisa buka lagi tuh. Benar. Ya, belajar kan harus begitu, bro. Iya ya. Dari belajar kita ngerti. Dan dari ngerti itu kita bisa menentukan mana decision yang menurut kita paling oke. Harusnya seperti itu. Harusnya. Tapi kebanyakan tidak. Kayak gitu. Kebanyakan tidak. Kebanyakan fokus kalau kita bicara aplikasi ya. Kebanyakan fokus di MLM. Bahasa mereka kan modal kecil, Pak. Bla bla bla, Pak. Nggak ada yang masalah dengan modal kecil, bla. Tapi lu ajarin orang. Itu yang paling penting. Kalau lu daftarin dia, lu ajarin dia. Kita bertanggung jawab lah ya. Betul. Masalah nanti dia beli ini beli itu udah keputusan dia. Karena lu kan udah ajarin dia. Kayak gitu. Kalau orang yang udah ngerti bla bla bla, ya sudah, dia training sendiri, dia mau beli apa dan bla bla, ya itu memang keputusan dia. Kan gitu. Kita nggak bertanggung jawab dengan keputusan orang, bro. Yes. Ya kan? Kalau kita bertanggung jawab dengan keputusan orang, berapa banyak orang yang ngambil keputusan kita harus tanggung jawab? Coba lu bayangin aja. Emang lu mau tanggung jawab, bro? Kalau gue sih nggak mau ya. Kayak gitu. Keputusan di tangan kita sendiri, tanggung jawab tangan kita sendiri. Itu yang benar. Pernyataan dari orang lain itu sifatnya masukan, nasihat, bla bla bla. Tapi tidak harus pasti. Ya gitu. Bukan memaksakan kehendak dia kehendak kita. Bukan gitu. Ya, sekarang kalau gua nggak mau belajar saham, masa lu harus paksa gua belajar saham?
Ya nggak bisa. Ya nggak bisa lah. Come on. Tapi saham the best loh Pak. Bla 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 dengan segala macamnya dia itu. Ya gue tahu. Tapi kan dunia ini nggak cuma saham. Dunia ini ada kripto. Kripto itu nggak cuma Bitcoin. Ada kripto yang lain. Jadi kita nggak fanatik dengan satu jenis koin atau satu jenis robot atau satu jenis industri. Nggak begitu. Gitu. Semua itu pilihan tuh orang. Gitu. Orang yang punya uang kok kita ngatur-ngatur. Iya. Kayak gitu. Bahkan kita datang ke bank aja, uang kita. Biasanya malah bukannya ngatur-ngatur kita, tapi justru sambut kita. Selamat datang Pak. Mau setor berapa Pak? Mau tarik berapa? Justru kita ramah dengan orang. Bukan kita atur orang. Benar. Ngasih warning boleh. Ngasih nasihat tidak ada yang salah. Silakan. Tapi jangan maksakan kehendak kita ke orang lain. Belum tentu yang kita ngomong itu tuh jadi benar buat dia. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Ya kan? Yang tahu siapa? Yang tahu cuma Tuhan, bro. Cuma Allah doang yang tahu. Kita bukan manusia, kita nggak tahu. Jadi jangan memprediksikan masa depan orang tangan kita, mampus kita. Emang kita Tuhan. Kan nggak begitu. Benar. Nah, jadi gue berusaha untuk ngasih pandangan yang benar. Jadi ketika memang kamu mau trading di dunia kripto, ayolah belajar. Dengan belajar kamu ngerti. Belajar apakah hanya harus di champion trading community? Enggak. Enggak juga, ada banyak tempat belajar. Silakan lu mau pilih yang mana. Kita menyediakan platform lah. Ya, kalau kita menyediakan platform. Nah, itu kalau bicara lebih ke penawaran, offering. Tempat kita ada penawaran seperti ini, ya kan? Lu mau pakai handphone apa aja kan tergantung penawaran mereka. Iya. Pak, kita lagi promo. Pak, kita lagi begini. Tinggal lu suka yang mana kan gitu aja. Benar. Kalau memang lu suka dengan tradingnya kita, kelas trading kita, ya berarti lu ikutin kita. Dan kita udah kasih tahu, kita akan main di spot market. Gitu. Kita ajarin money manajemennya, ngaturnya, bla bla bla, gitu kita ajarin. Tapi ada yang lain, Pak. Wah, silakan pilih aja. Lu mau yang mana? Kan gitu aja. Gitu. Yang itu lebih mahal, Pak. Yang Bapak lebih murah. Ya tidak, terserah kamu. Pak, yang Bapak lebih mahal, Pak, itu lebih murah. Itu terserah kamu. Benar. Silakan. Ya kan? Ngajar itu tidak ada value-nya. Berapapun kamu tentuin terserah, gitu loh. Asal lu jangan over value. Lagi-lagi ya, over itu tidak ada yang bagus. Segala sesuatu yang berlebihan tidak ada yang bagus. Termasuk di spot market. Ingat, sama. Prinsip ini semuanya berlaku sama untuk semuanya. Dimanapun Begitu. Iya. Spot market, perhatikan bahwasanya prinsipnya di spot market itu adalah membeli murah, menjual mahal. Prinsipnya begitu. Strateginya bagaimana? Ya atur lah. Uang kita beda-beda gitu loh. Koinnya juga beda. Harga beli lu dan harga beli gue juga beda-beda. Iya. Mungkin koin kita sama. Tapi lu belinya jam berapa? Gue belinya jam berapa? Beda harga gak? Iya. Beda harga. Gue beli hari apa, lu beli hari apa? Contoh ya, gini. Sama-sama beli deh. Shiba deh. Yang Shiba Army ini ceritanya. Sama-sama beli Shiba. Lu belinya waktu harga 0,0002 ribuan. Terus gue belinya di harga 0,00007 ribuan harga sekarang. Terus dia turun ke harga 0,0005 ribuan. Buat gue turun, buat lu apa? Naik lah. Naik bro. Walaupun sama-sama Shiba. Iya. Waktu belinya beda. Versi gue turun, versi lu naik. Kan gitu. Iya. Nah itu yang gak bisa gue bilang. Mana bisa gue bilang, Pak turun Pak. Ini jelas gue turun. Dia bilang, lah gue naik. Gitu kan. Itu dua hal yang berbeda gitu. Walaupun koinnya sama loh, platformnya sama, different time itu different decision. Iya benar. Nah jadi ya seperti itu. Jadi kalau mau trading, oke, boleh gain, sekolah dulu, belajar dulu. Ya bukan berarti kita yang trainer udah sangat pintar, tidak. Gitu. Kita trainer itu lebih ngerti. Karena lebih ngerti kita mengajarin orang. Bukan kita paling pintar, paling dewa. Kalau gue udah paling pintar, gue nggak perlu ngajarin, gue trading sendiri, gue kaya sendiri bro. Tapi kan namanya dunia ini kan kita sharing. Kita ngajarin yang kita tahu, ya kan? Dan tidak semua trainer itu menjadi orang yang paling hebat di dunia, tidak ada. Ya, even lu belajar sekolah, lu coba tanya guru pelajaran yang paling susah, itu guru juga belum tentu bisa jawab gitu loh. Nah, apakah harus pintar sekali sampai IQ jongkok begitu banget baru lu jadi guru? Kan enggak, bro. Ya kan? Lu lulus SMA, kalau pengetahuan lu cukup, lu juga bisa jadi guru. Nah, gitu. Jadi trainer itu bukan orang perfect. Enggak. Trainer itu juga banyak kekurangan. Makanya trainer di Champion Trading Community itu enggak cuma satu orang. Beberapa orang supaya apa? Saling melengkapin. Kalau dia tidak tahu, bisa ada trainer lain yang bantu, yang mungkin lebih tahu. Nah, itulah tujuan kita gitu loh. As a community gitu loh. Kita ngajarin, orang udah paham. Nah, mungkin trainer masih belum paham yang bagian ini. Oke, mungkin karena kan trainer ini kan masing-masing ada bidangnya. Iya. Contoh,
Gue itu ngerti begini kan fokusnya di koin strategik bro. Oke. Ya kan? Kalau lu tanya gue MLM, gue nggak ngerti bro. Kayak gitu loh. Oke lah, gue tahu-tahu dikit, tapi gue nggak paham dalam nyusun kayak gitu. Aduh, gue nggak paham. Tapi begitu gue bilang tentang aplikasi, mungkin lu lebih jago bro. Ya kan? Lu pelajari banget tuh setiap menu-menunya itu, ini artinya apa, ini bagian apa, bahkan sampai ada bahasa-bahasa Mandarin, lu juga pelajari, bla bla. Gue kagak ngerti bro, itu lu yang ngerti. Tapi begitu lu tanya gue yang ngerti bidang gue. Gitu. Koin strategi gue paham banget. Bicara market, wah lebih jago Loren bro. Iya. Gitu. Apalah gue dibanding dia kalau market. Dia pelajari market, dia lihat pergerakan info-info, berita-berita terupdate dan sebagainya. Gue aja udah sibuk dengan analisa koin. Emang gue punya berapa kepala bisa pecah-pecah begitu? Ya ngajak beberapa orang, saling menutupin. Jadi trainer itu juga tidak perfect, tapi trainer itu tahu lebih banyak. Makanya dia memberitahu yang kita tidak tahu. Cuma itu doang kok perbedaannya. Kalau kita mau belajar, bukan berarti trainer itu jauh lebih hebat kita, enggak. Sebenarnya sama ya. Cuman kita kurang tahu, dia lebih tahu. Nah karena kita kurang tahu, dia lu lebihnya lu kasih ke gua, jadi gua kurangnya jadi tambah. Itu aja. Saling melengkapi lah. Saling melengkapi as a community gitu loh. Yep. As a community. Tapi kan Pak, nanti kalau ikut kelas trading itu kan bayar. Ya iyalah Pak, kita sewa tempat sehari itu emang gratis Pak. Makan siang nanti buat Bapak itu gratis Pak. Ya kalau gratis ya gratis kita semua Pak, gitu loh. Ya kan? Belum lagi kalau misalkan kita daerah, misalkan gue tinggal di Medan, terus gue bilang, gue undang dong trainer datang, trainer di mana? Jakarta. Nah, pertanyaannya itu tiket pesawat siapa yang bayar? Yeah. Hotel dia siapa yang bayar? Kan gitu. Makanya ada kena biaya. Kayak gitu loh. Kalau tidak mau kenal biaya, tidak mau kena biaya, belajarnya sama upline. Nah pertanyaan upline-nya udah pintar juga belum? Udah lebih ngerti belum? Kalau belum ngerti, upline-nya belajar lagi. Ya gitu. Ini kan sebenarnya kan cuman turun-temurun untuk ngajarin aja supaya orang-orang makin ngerti, makin tahu. Ya, bukan kita sok tahu ya, bukan. Kita lebih ngerti. Kita ngajarin teman-teman yang belum paham. Yeah. Supaya paling tidak basicnya dia itu dia paham. Jadi kalau kita ngomong bahasa-bahasa trading, margin call misalkan, dia nggak pelongo-pelongo, apa itu margin call? Nggak begitu, dia ngerti itu bahasa gitu loh. Ya kan? Averaging kita bilang. Martingale, sebentar, itu Martingale si Martin sama Engel ya? Bukan bro, gitu loh. Itu maksudnya paling tidak hal-hal begitu dia paham. Jadi waktu kita bilang Martingale, dia langsung ngerti, oh itu pembelian layer ke bawah. Penyusunan kali lipat dari nilai yang pertama. Kayak gitu. Bollinger Band, Pak, itu nama siapa Pak? Itu memang nama orang yang menemukan indikator itu. Kayak gitu. Nah itu maksudnya kayak gitu. Ini kalau kita ngomong begitu, jadi waktu kita ngomong bahasa trading, ini orang jangan jadi orang yang paling tidak mengerti. Kalau dia udah sekolah, dia udah ngerti, paling tidak tahu lah ya, tahu. Kita ngomong apapun nyambung. Yes. Nyambung. Kita bicara money management, oh dia paham. Ya, terus manajemen yang mana ini kamu bilang nih? Bicara cut loss juga ada dua versi. Cut loss profit. Cut loss profit atau cut loss modal. Oke. Nah, yang lu ngomong yang mana? Gitu. Nah, seperti itu simpelnya gitu bro. Jadi ketika kita paham hal-hal begini, maka decision itu kita yang bikin semuanya. Jadi kalau kita school lagi, ya kita belajar sama orang yang lebih ngerti, ya ikut kelas dan sebagainya, ya kita akan paham. Iya. Ya kalau Anda paham, Anda hanya belajar sama sekali bro. Tapi lu tradingnya akan jalan terus-menerus. Benar. Nah, jadi dengan pengetahuan trading yang lu dapat, lu pakailah itu untuk lu trading sendiri. Tentuin sendiri, setting sendiri, aplikasi mana yang mau dipakai juga tentuin sendiri, kayak gitu. Mana yang the best buat kamu, gitu. Aplikasi di luar sana tuh tentang robot-robot trading, bla bla bla, itu banyak. Aplikasi trading banyak. Lu pilih yang mana yang bagus. Lu mau pakai lebih dari satu silakan. Misal, Pak saya mau uji Pak, coba pakai ini sama ini Pak. Ya silakan, itu kan memang haknya Anda. Atur aja money manajemennya, kayak gitu. Wah jangan Pak, yang ini doang yang paling baik. Memang Anda dewa Pak, gitu loh. Bilang itu paling baik segala. Kita semua tahu kalau misalkan ada sebuah aplikasi yang sudah lama, sudah berjalan, semua juga paling baik, bilang paling baik. Kayak gitu. Contoh, gini deh. Contoh ya. Kita bicara mobil nih. Ya. Brand yang paling baik menurut apa? Apa ya? Di Indonesia Mercy kali ya. Ya, Oke deh. Mercy ya. Oke, menurut paling baik. Ya oke. Setengah pertanyaan gue gini. Yang sering dapat champion juara
di pertandingan sirkuit dan bla bla. Mercy berapa kali dapat sertifikat penghargaan juara? Wah, gue gak ngerti tuh mobil tuh. Oh iya, lu tanya orang yang ngerti mobil bro, makanya. Gua juga kagak ngerti. Tapi menurut gua, Mercy tidak selamanya pegang sertifikat. Emang setiap balapan dia menang semua? Enggak sih. Nah, emang Toyota tidak menang? Ya, emang Ford nggak menang? Gitu. Ferrari gak menang. Emang Ferrari nggak menang? Even yang baru lahir pun, ada merek brand yang baru lahir pun, bukan berarti dia kalah. Kan kita tinggal ngecek apakah ini dia oke atau tidak, itu aja sebenarnya, ya kan? Bukan berarti sesuatu yang baru itu udah pasti kalah. Kalau yang lama udah berjalan, pasti udah lebih stable. Kalau yang baru itu, ya artinya dia baru mau naik, gitu. Kalau kita kasih dia kesempatan, dia naik, dia pijakan yang kuat, fondasinya oke, maka ini juga akan jadi besar, kan gitu. Gojek itu dimulai dulu, sorry, gue sebutin nama brand. Ya tapi kan orang tahu lah ojek online, Gojek. Itu dimulai dari kecil, Topet kecil mulainya, ya kan. Dulu bahkan sampai ya nggak ada yang pernah tahu lah sesuatu yang kecil akhirnya booming besar begini. Amazon, emang lo pikir dari mana? Itu dari garasi bro. Google yang sekarang gede banget dari mana? Garasi. Even Apple, iPhone itu sama, nggak ada beda jauh. Semua di start dari kecil. Jadi jangan anggap kecil itu tidak ada apa-apanya terus kayaknya itu bakal yang paling jelek gitu. Karena lu udah pegang yang paling bagus. Come on lah, tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Kayak gitu. Oke deh, udah banyak banget nih gue dapat. Ya. Mungkin gue kesimpulan ya, kalau misalnya trading spot market, pastinya kita harus belajarin indikator, Iya, sekolah dulu lah. news, Benar-benar ya belajar kan? dulu, betul. Berita juga kita harus tahu dan make decision nih yang paling penting. Tapi atas dasar ya tadi. Ya, pembelajaran yang sudah kita pelajari itu ya, pakailah itu. pakailah Indikator, analisa, bla bla bla, silakan. Oke. Dan Itu make decision-nya. kita harus open mindset. Betul. Nah itu sih. Harus ngajak orang yang benar. Ya, jangan ngajak orang mata kuda. Itu nggak bagus sama sekali. Siap. Kayak gitu. Thank you Ko Ari. Thank you. Ari. Royal Q Champion, professional team for a money.